Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-27. Di sini gue mau jelasin soal konsep yang namanya mengcopy, gitu ya. Nah, gue bakal bilang bahwa mengcopy itu adalah hal pertama yang lu harus bisa sebelum lu menggambar lebih detail lagi, gitu. Lebih banyak keribetannya lagi, lebih banyak pakai ilmunya lagi. Satu hal yang perlu lu bisa adalah nyontoh persis. Persisnya mungkin nggak perlu sampai 100%, 80% aja cukup gitu. Nggak, kebutuhannya tuh bukan bisa mirip, tapi lu bisa nge-translate informasi dari referensi ke gambar lu. Oke, gue tunjukin lah ya. Pakai contoh lah ya. Tuh. Nah, di sini gue bakal kasih konsep 3 level dalam mencontoh. Dan sebenarnya level 2 pun sebenarnya udah cukup ya. Nah, level 1 ini lu yang harus selesai dulu. Yaitu lu bisa mengcopy 1:1. Nah, tadi gue bilang ya, apakah harus mirip? Enggak, gitu ya. Cukup mirip atau cukup bagus itu udah cukup gitu. Karena goals lu adalah bukan bukan buat nyontoh gini, kecuali memang itu goals lu ya. Ya udah, berarti itu jadi indikator ya. Goals kita kan adalah mentranslate informasi dari referensi menjadi yang kita mau gambar gitu kan. Nah, jadi ini requirement yang lu harus bisa selesai dulu. Caranya gimana? Caranya lu cari gambar yang lu suka, gambar artis apapun yang lu suka. Kalau lu newbie, sadar diri, jangan kompleks-kompleks. Cari yang simpel dulu aja, ya. Kalau langsung kompleks tuh bakal cepet nyerah, karena lu pasti kalah terus, karena pasti hancur terus gitu ya. Nah, jadinya eh, pilihlah referensi yang setidaknya manageable buat lu gitu. Bukannya nggak boleh bermimpi tinggi, boleh, cuma kita mulai dari langkah kecil dulu. Jadi lu ada menangnya lah gitu. Nah, jadi ini adalah requirement yang lo harus selesai. Bisa nyontoh 1:1, plek-plekan mirip. Paling enggak 80%-nya. Gitu. Nih, apa gue mirip 100%? Tidak ya. Tapi gue bisa nge-capture informasinya dengan jelas lah. Gitu. Nah, terus oke, masuk ke level 2. Level 2 sebenarnya masih sama, lu nyontoh. Cuma yang lu contoh itu lebih dari satu. Pertama ada yang namanya pose, satu lagi ada yang namanya desain. Ya. Jadi lu cuma perlu dua referensi jadi satu referensi pose, lu translate jadi basic form, habis itu lu ganti basic form itu jadi karakter yang lu pengen gitu, yang lu pengen gambar gitu. Nah, lebih kompleks lagi, 2 sampai 3 referensi ke depannya, itu sebenarnya sama aja caranya, cuma lu ngambilnya lebih banyak aja ini, kayak gue pakai ini baju yang ini, terus topi itu dari, oh nggak ada di sini, topi ada referensi cuma gue lupa taruh, terus ini ribbonnya di sini. Terus ini hairstyle-nya gue ambil di sini. Tapi hairstyle-nya nggak mirip-mirip amat kan. Cuma setidaknya flow ininya tuh gue kejar gitu. Habis itu ini ribbon di sininya nanti di sini juga. Terus posenya gue gabungan dari ini sama ini gitu ya. Dan kalau lu belajar, kalau misalnya newbie banget nih, tracing dulu awal-awal nggak apa-apa. Karena lu perlu bisa nge-breakdown formnya dulu. Nah, ketika tracing udah bisa lah ya gitu. Pelan-pelan kurangi. Padahal gue juga dulu mulainya tuh dari tracing pose orang dulu, gue ambil formnya, terus gue ganti karakternya. Sebenarnya sampai sekarang gue masih lakukan ya buat buat nge-komis. Tujuannya biar biar cepet aja sih gitu, biar cepet jadi thumbnailnya aja. Tapi gue sekarang udah bisa nge-translate lebih banyak gitu. Jadi kalau dicek tracing mungkin nggak akan kena gitu, karena emang nggak tracing gitu, nggak tracing tekan 100% gitu. Nah, tapi untuk awal nggak apa-apa, tracing aja dulu. Nah, masuk ke level 3 itu different angle. Tapi setelah gue bikin slide ini, sebenarnya level 3 tidak penting-penting amat ya, gitu. Misalnya, lu punya referensi karakter ini, tapi posenya yang lain. Nah, kalau posenya yang lain nih, berarti lu jangan pakai pose ini dong, jangan pakai referensi ini gitu. Nah, level 3 ini mungkin dibutuhkan ketika lu udah kesulitan mencari referensi spesifik gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mencari referensi spesifik ya, lu bisa pakai 3D gitu. Bisa pakai 3D-nya CSP atau Magic Poser lah ya gitu. Cuma kan 3D juga ngegerakinnya susah ya gitu. Jadi level 3 ini tuh bakal nambah freedom lo untuk bikin gestur yang lo mau. Karena kan lo bisa translate
Ya, ini gue coba sampel sederhana ya, karena gue nggak pernah praktekin level 3 ini. Eh, jadi, instead lo disuruh gambar apple, lo breakdown formnya, lu coba bikin ininya tuh jadi angle yang berbeda. Apple kan gampang nih bentuknya ya. Cuma ada tiga objek ininya. Apple-nya, tangkainya, sama daunnya gitu kan. Lalu coba gambar ini, tapi dari angle yang lain-lain gitu. Tapi objeknya sama. Nah, ini bakal nambah freedom, tapi ini sebenarnya juga tidak esensial ya gitu. Ini datang karena lu udah doing it good aja gitu. Kayak lu udah berapa kali repetisi, ratusan kali repetisi, terus lu bisa terasa itu di kepala lu jadi angle-angle yang berbeda nih. Contoh kayak gini. Tapi sebenarnya ini juga penerapannya ya basic home aja sih gitu. Oh, lu bisa ubah satu angles meja ini jadi angle dari sini, angle dari depan, angle dia ditebalikin gitu. Jadi lu bisa puter-puter sesuai yang lu mau gitu. Cuma kan ini objeknya sederhana ya. Kalau objeknya orang, dia mungkin lebih kompleks lagi untuk diputer-puter gitu. Jadi, sebenarnya level 2 pun lu udah cukup. Pose plus desain ini lu udah technically lu bisa gambar apa aja with reference ya. Dan yang apa-apa pakai referensi juga sih. Gitu. Nah, jadi satu lagi level max. Ini yang newbie-newbie ini mikir orang tuh gambar nggak boleh pakai referensi gitu. Gue pun pernah mikir kayak gitu ya. Jadi gambar tuh harus dari imajinasi. Padahal sebenarnya dari imajinasi itu datangnya bukan imajinasi, tapi dari memori lu gitu. Nah, kalau memori lu saja tidak ada, gimana bisa gambar dari memori gitu. Nah, jadi ini case-nya mungkin Kim Jong Gi yang paling terkenal ya. Gitu. Dia bisa gambar langsung tanpa sketsa, tanpa tanpa apa gitu, langsung jadi kayak gitu ya. Nah, jadinya ini sebenarnya nggak banyak orang bisa, tapi nggak require juga ya. Nah, gue saranin lo ini harus selesai ini dulu, bisa level 1 one on one copy, habis itu baru masuk ke level 2 yaitu bisa referensinya pose plus desain. Nah, gimana kalau ada kerangka berpikir gini? Tapi nanti gue cuma bisa nyontoh doang. Nah, makanya ini jangan selesai sampai di sini. Cuma ini harus selesai dulu gitu. Baru bisa masuk sini. Nah, kalau dari sini lu bakal bisa nyontoh dari banyak sumber sampai akhirnya jadi yang lu butuhkan gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Ini kayaknya gue ngomongnya kecepatan sih ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.